kita belajar bagaimana berbicara yang baik, bagaimana intonasi yang baik, itu adalah hal yang harus kita pelajari lewat buku, dengan guru, dengan menggunakan coach, dan itu otak kita yang menghafal. Ibaratnya ini adalah takarannya. Takaran untuk membuat public speaking yang baik kayak apa sih? Itu pakai otak. Lalu yang kedua, kan jam terbang. Kita harus banyak berlatih untuk bisa menemukan signature style kita, untuk membentuk rasa kita dengan menggunakan hati. Artinya ini sudah bagus atau belum? Sebelum kita mulai pada webinar sore kali ini, begitu ya, kita boleh dulu ya perkenalkan dulu. Di sini nanti kita akan ngobrol dan sharing session bersama dengan Mbak Dia. Nama lengkapnya adalah Halimatus Sa'diah Adhikara, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi. Tapi di sini kita panggilnya Dia Adhikara, begitu ya. Mbak Dia ini adalah seorang dosen prodi penyiaran Akademi Komunikasi Radio Bintang pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian Mbak Dia ini juga dosen pengampu public speaking di STMM MMTC pada 2018 sampai sekarang. Kemudian Mbak Dia juga dosen pengampu pengantar komunikasi visual ilmu komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta pada tahun 2018 dan juga dosen luar biasa di Stikom Semarang pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Pengalaman kerjanya Mbak Dia sendiri juga dulunya Mbak Dia adalah seorang penyiar di radio ABC FM Semarang pada tahun 2009 sampai dengan 2015. Kemudian Mbak Dia ini juga seorang presenter Cakra Semarang TV pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Kemudian juga pernah menjadi juri lomba penyiar radio dan juga presenter ABC di Akademi Komunikasi Radio Bina dan juga sudah bergelut di dunia pre-MC-an gitu ya sejak tahunnya tidak disebutkan sih, tapi sejak lama gitu ya. Jadi kita langsung saja panggilkan Mbak Dia dengan tema kita pada sore hari ini, Public Speaking Essential Skin in 4.0 Era. Silakan Mbak Dia. Halo, terima kasih Ayah. Oke, aku nyapa teman-teman dulu ya di sini. Assalamualaikum semuanya. Senang banget ya hari ini. Waalaikumsalam. Kemarin juga Mbak Dia udah cek-cek di grup, ada yang dari luar pulau, dari Kalimantan. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya, meskipun kita tahu kadang jarak itu bisa ganggu sinyal juga. Sama-sama di Jogja aja kadang sinyalnya juga terganggu, tapi nanti jangan khawatir, ini kita rekam semuanya ya, pembelajaran kita hari ini. Nggak pembelajaran ya, lebih ke sharing pengalaman aja, insight buat teman-teman semua untuk belajar public speaking, dan nanti kita taruh di YouTube, jadi biar nanti buat teman-teman yang pengen tanya, pengen tampil sedikit gitu, syukur-syukur Mbak Dia aku mau dikomentarin, dievaluasi, nanti boleh silahkan tanya. Boleh dari sekarang tanyanya ya dengan ketik nama, asal nanti kita coba nyalakan mic-nya, kita nyalakan kameranya, terus teman-teman bisa tanya di sini. Belajar public speaking, jangan salah, berbicara di muka publik itu tidak harus publiknya banyak. Ketika kita wawancara kerja, ketika kita cuma berdua sama calon mertua misalnya, itu aja deg-degannya sama. Kenapa? Karena kita harus mengatur omongan kita dan kita punya tujuan tertentu. Semua yang pembicaraan kita ada maksud tertentu, nggak cuman kayak dia udah makan belum, kamu lagi apa, bukan. Tapi kalau kita salah ngomong itu bisa berbahaya buat diri kita sendiri, itu bisa dianggap sebagai public speaking. Makanya wawancara kerja walaupun cuma satu orang, itu gugupnya sama kayak waktu ujian skripsi atau tesis, itu sama gugupnya. Karena apa? Kita dinilai. Kalau kita jelek, kita nggak diterima kerjaan. Nah, hasil yang kita inginkan itu kadang yang membuat kita menjadi terbebani, sehingga membuat kita jadi lebih gugup. Ya, tapi kalau teman-teman nothing tulus nih, nggak masalah ngomong sama depan teman-teman banyak orang, kita bercanda-bercanda, kita nggak gugup, karena nggak ada keinginan atau nggak ada harapan dari audiens kita. Makanya buat beberapa kliennya di Dia Adhikara Speaking Class, Mbak Dia selalu bilang, kalau teman-teman ngerasa ada pengen ekspektasi, jangan pernah mengharapkan apa-apa dari audiensnya. Kalau audiensnya nggak dengerin, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Perhatikan saja audiens yang mendengarkan kita. Gambarannya adalah kita memberikan sesuatu, perkara audiens yang terima atau tidak, nggak usah.
Karena banyak juga pembicara, kita konteksnya bukan webinar menggunakan media seperti ini ya, live gitu ya. Ketika kita memperhatikan audiensnya malah sibuk main handphone atau kelihatan males gitu. Dan itu kadang menarik perhatian si pembicara sehingga pembicara ngerasa apa aku jelek ya, kok mereka nggak memperhatikan. Justru yang seperti itu abaikan saja karena audiens itu kita nggak tahu, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia ada hal sehingga harus lihat handphonenya. Mending kita fokus sama orang yang memperhatikan kita. Karena ini berkaitan dengan definisi public speaking. Sebenarnya apa sih definisi public speaking? Seorang pembicara, speakers itu bisa siapa saja, menyampaikan sebuah pesan ya kepada audiens melalui sebuah media. Ini sederhananya seperti itu. Kelihatan gampang, aku ngomong, kamu dengerin, gitu kan? Atau sebaliknya. Tetapi yang membuat menjadi sulit adalah audiens itu di dalam kepalanya dia mungkin ada masalah, ngantuk, masalah keuangan, dia lagi marah sama pacarnya, dan banyak hal lainnya yang membuat dia nggak fokus buat dengerin kita. Begitu juga di speakernya, mungkin kita gugup, lupa, belibet, kayak tadi udah ngunci pintu belum, aduh anakku udah ada yang jemput belum. Hal-hal seperti itu yang membuat public speaking menjadi lebih sulit. Satu, kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Dua, kita harus membuat pembicaraan kita menarik supaya didengarkan. Ya, nanti kita akan bahas sebenarnya public speaking yang baik itu seperti apa sih. Nah, apa arti penting public speaking? Oke, coba deh aku balik tanya dulu teman-teman yang ada di sini. Nuri boleh ya, nanti mungkin yang cowok. Oh, Berto dulu deh. Nanti Nuri ya, Berto dulu deh. Berto J. Barus. Dari Flores, Berto ya? Ya, dari Flores. Oke, kemarin udah sempat. Kalau nama-nama daerah timur agak-agak inget namanya ya. Oke, Berto, menurut kamu, kenapa sih kita harus belajar public speaking? Kalau menurut saya, alasan pertama belajar public speaking itu terlebih khusus bagi mahasiswa itu karena saya mahasiswa supaya tidak jomblo, yang pertama. Lalu buat berani nembak ya. Lalu secara keseluruhan itu umumnya ya. Terus kenapa kita belajar public speaking? Karena ya public speaking itu ya bisa meningkatkan karir, ya saat menyelesaikan pendidikan bisa meningkatkan karir, ya supaya ya betul. Kita tidak merasa grogi, yang merasa pede saat kita berbicara. Rasa pede. Yang merasa pede. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Berto. Ya, boleh sama-sama. Nuri? Boleh Nuri dibantu? Silahkan, menurut Nuri kenapa kita harus belajar public speaking? Terima kasih Kak atas waktunya. Jadi kalau menurut saya, kita memang harus perlu mempelajari public speaking karena apalagi terutama buat saya sendiri yaitu sebagai mahasiswa, ketika mahasiswa itu disuruh untuk presentasi di depan kelas, kadang di depan dosen juga, jadi biar agak tidak gugup. Kemudian nanti kan ketika saat mau wisuda kita harus sidang dulu, jadi sidang itu kan banyak di hadapan dosen, jadi nggak gugup, jadi bisa menjawab. Terus bisa untuk kerja, kayak gitu, itu kan pasti ada interviewnya. Jadi kalau misalnya kita udah belajar public speaking, mudah-mudahan kita bisa gitu tanpa ada rasa gugup. Mungkin itu tambahan dari saya. Nuri dari mana Nuri? Sumatera mana Nuri? Dari Sumatera Utara Kak. Sumatera Utara. Oke, thank you Nuri. Satu lagi deh. Jenedin, coba Jenedin. Jenedin dari mana Jenedin? Panggilnya Jenedin apa Jendin ini? Nedin. Jenedin, dari mana Jenedin? Menurut kamu kenapa kita harus belajar public speaking? Dari Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Oke, silahkan. Kenapa kita harus public speaking? Supaya kita bisa menyampaikan pesan kita kepada receiver itu dengan jelas. Kamu anak komunikasi ya? Membangun citra. Kamu anak komunikasi kah? Iya, Pak. Mana Jenedin? Oh, oke. Makanya bahasanya receiver dan citra. Oke, terus selanjutnya? Ya, mungkin itu aja. Oke, jadi biar lebih mudah dipahami dan juga biar membangun citra positif tadi ya, tujuannya biar juga karirnya lancar. Oke, thank you Jenedin. Nah, sebenarnya semua yang disampaikan itu benar, bahwa public speaking itu bisa memperlancar karir kita dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya dari mana sih seseorang itu bisa tahu kalau kita pinter atau otak kita ada isinya itu selain dari omongan kita. Kan dari muka gini ya, kalau Mbak Diah lihat muka kalian nggak ngomong nih,
Ya, misalnya Mbak Dia penguji. Kira-kira Mbak Dia bisa tahu nggak kamu nilainya IPK-nya berapa atau pinter atau enggak, kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan kan? Kalau dari muka, dari tampilan kita itu nggak bakal kelihatan seseorang itu ada isinya atau enggak. Nah, kita juga nggak mungkin nih bawa ijazah kita kemana-mana, woi aku ranking 1, woi aku nilainya 10 semua, nggak mungkin. Jadi satu-satunya cara yang untuk bisa menunjukkan bahwa ini ada isinya, perasaan kita juga ada isinya, itu semua dari omongan. Ya, maka dari itu setiap ada ujian beasiswa, ujian kerja itu selalu ada tes wawancara. Untuk apa? Untuk tahu sebenarnya orang ini itu taunya seberapa banyak sih? Ya, maka dari itu seseorang yang dianggap memiliki kemampuan public speaking yang baik itu dianggap memiliki wawasan yang luas karena dia bisa mengungkapkan apa yang ada di kepala dia, apa yang di hati dia. Jadi jangan sampai teman-teman tuh pinter, baca buku banyak, tahu banyak hal, tapi nggak bisa diungkapkan dalam kata-kata. Atau ketika diungkapkan dalam kata-kata itu ternyata berantakan misalnya. Jadi nggak rapi, nggak runut. Jadi arti penting yang pertama adalah bahwa kita bisa dengan mudah menyampaikan gagasan kita. Kalau buat Mbak Dia, belajar public speaking paling penting adalah dengan berkata tidak. Susah ya ternyata ngomong tidak tanpa menyakiti. Ya, jadi kalau orang Jawa ngomong tidak itu muter-muter. Tapi kalau males muter-muter kita ngomongnya ya udah deh nggak apa-apa gitu ya. Tapi Mbak Dia nggak mau, aku maunya kalau aku nggak suka, aku ngomong. Kalau suka, aku ngomong. Kalau mau, ya iya. Kalau enggak, ya enggak gitu. Tapi bagaimana kita menolak seseorang, tapi dengan yang baik. Nah, itu harus ada cara-caranya. Lalu, yang paling penting adalah, di era selanjutnya, teman-teman mungkin tahu, kita udah masuk ke 4.0. 4.0 itu apa sih deh? Kemarin 4.0 terus. Jadi ibaratnya perubahan dunia yang begitu cepat dan kayaknya ini udah perubahan lagi karena corona ya, karena COVID. Jadi dunia berubah dalam waktu hitungan hari ibaratnya. Nah, ini World Economic Forum ini sudah merilis 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan di tahun 2020. Sekarang kita udah 2020 hampir geser 2021, kira-kira 10-10-nya udah punya belum? Ada yang complex problem solving, critical thinking, kita lihat satu-satu ya. 8 dari 10 itu semua membutuhkan public speaking. Teman-teman punya cara untuk menyelesaikan masalah yang pelik. Punya pemikiran kritis. Pemikiran kritis itu penting. Caranya teman-teman melatih pemikiran kritis itu gampang. Tanya kenapa, lalu jawab kenapanya itu. Kenapa sih jalanan di daerahku macet? Itu berpikir kritis. Ya, analitik juga. Kalau nggak punya datanya, baca. Lalu kreativitas. Kita punya ide-ide kreatif. Coba di sini siapa yang ada ide? Harusnya kita angkat tangan dan menyampaikan ide kita. Tapi berhubung kita nggak mampu untuk ngomong atau kita nggak biasa untuk ngomong, kita memilih untuk turunkan tangan. Akibatnya percuma kita punya kreativitas, tapi orang-orang nggak tahu. 3 ini menjadi sesuatu yang bekerja di dalam otak kita dan perlu disampaikan. Sehingga kemampuan berbicara menjadi penting. Lalu people management, jelas ya, manajemen orang itu tentu membutuhkan kemampuan berbicara. Bagaimana orang-orang bisa paham? Sering ya manajemen people ini jadi salah tanggap karena kata-katanya tidak tepat, intonasinya tidak tepat, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah coordinating with others. Jelas kalau ini berkoordinasi dengan orang lain, tentu membutuhkan kemampuan public speaking. Termasuk bagian judgment, decision making, service orientation, negosiasi. Nah, service atau pelayanan kepada orang lain tentu membutuhkan keramah tamahan, kita harus berbicara, bernegosiasi, dan semuanya itu tentu membutuhkan kemampuan public speaking. Jadi public speaking sekarang ini bukan lagi nilai tambah, tapi suatu keharusan. Kalau teman-teman perhatikan dulu, waktu Mbak Dia masih 4 tahun, 5 tahun, kelas 4, kelas 5 SD, bahasa Inggris itu baru ada di kurikulum anak SD itu di kelas 4 atau kelas 5. Bahkan di kakaknya Mbak Dia itu di tahun 80-90-an, itu bahasa Inggris adanya cuma di SMP dan SMA. Sekarang, zaman anaknya Mbak Dia, itu di playgroup 2 tahun, udah dipelajarin bahasa Inggris. Saking bahasa Inggris sekarang bukan lagi nilai tambah, tapi dianggap semua orang udah bisa. Makanya sering banget kita lihat peraturan-peraturan, kita lihat materi-materi di YouTube dan lain sebagainya, semua dalam bahasa Inggris tanpa ada subtitlenya, karena dianggap orang-orang Indonesia juga udah bisa bahasa Inggris. Tampaknya, ini prediksi aja ya, prediksi Mbak Dia,
beberapa tahun ke depan orang akan dianggap sudah bisa kemampuan public speaking. Lalu beberapa tahun ke depan orang yang bisa bahasa asing dan bisa public speaking itu akan mendapatkan nilai plus. Jadi kalau sekarang bahasa Indonesia sudah bagus, bisa public speaking, itu baik. Tapi di kemudian hari kalau teman-teman bisa bahasa asing, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa PBB itu, dan kita bisa public speaking dengan bahasa itu, wah itu bakal jadi nilai tambah buat kita. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih sekolah, apalagi masih SMA, nah itu digali terus biar nanti pas kamu nanti sudah dalam posisi karir, itu bisa lebih mudah untuk memasuki puncak karir. Karena puncak karir itu pasti akan banyak koordinasi bareng orang-orang dan kita harus memimpin rapat, ya. Jangan sampai kesempatan itu lewat karena kita takut berbicara depan banyak orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih teknik berbicara dan cara menguasainya? Di sini ada yang pernah ikut kelas public speaking sebelumnya nggak? Di sekolah atau di kursusan? Boleh raise hand atau mungkin open mic? Ada nggak? Atau di mana kira-kira? Pernah, Siapa Kak. ini? Siapa itu namanya? Pernah, Kak. Ya, boleh Dea ya? Ya, Oke, Kak. Dea. Iya, Dea Ivanka dari mana? Waktu itu belajar public speaking-nya di mana? Dari Sumatera Utara, karena waktu itu kebetulan di kampus saya mengadakan seminar Public Speaking Center, dan saya pun mengikuti juga. Lalu di situ diberikan mau ikut gabung kelasnya atau gimana. Dan di situ saya bergabung ke situ. Lalu di situ saya mendapatkan ilmu bahwasanya public speaking itu sangatlah perlu buat kita ke depannya dan bahkan menambahkan wawasan kita. Utamanya gini, keuntungannya tuh besar. Biar supaya mudah mendapat kerjaan, lalu tidak direndahkan orang. Karena apa? Karena tingkat kecerdasan dalam berbicara itu membuat kita dijunjung orang dan disegani orang. Itu menurut saya, Kak. Oke. Waktu itu apa yang kamu paling ingat banget yang dipelajari ketika belajar public speaking? Mas, menurut saya sih, pendapat saya sendiri, bahwasanya jangan takut. Yang pertama tuh, jangan takut. Ketika kita dihadapkan dengan beribu orang ataupun banyak peserta atau audiensnya, jangan pernah takut. Anggap saja kita tuh sendiri berdiri, ungkapkan apa yang ingin kita katakan, dan jangan pernah merasa bakal dikritik orang dan dikritik segala macam. Oh ini cakapnya begini, cakapnya begitu. Jangan. Yang penting yang pertama positive thinking terlebih dahulu. Itulah public speaking kalau kita mau berbicara di depan umum. Itu ilmu yang saya dapatkan. Betul sekali Dea, thank you, terima kasih. Kita bisa kasih reaction di sebelah bawah kanan ya, kita bisa kasih tepuk tangan buat Dea, terima kasih. Ada satu lagi mungkin? Iya, thank you Dea, ada satu lagi. Halo Kak. Oke, siapa nih? Selfie apa mau? Selfie, oke. Selfie boleh cerita Selfie dari mana? Terus waktu itu belajar public speaking-nya di mana? Jadi kebetulan saya kan anak komunikasi Kak. Saya masih mahasiswa sekarang dan itu di mana ada memang saya mahasiswa di Universitas Brawijaya. Oke, Surabaya, Malang ya? Unbrau Malang. Malang. Iya, jadi kalau dari itu kan memang ada. Sebentar, mahasiswanya Zaza itu. Iya benar. Ya, oke, sama Ika ya? Iya benar. Ya, oke. Gimana Selfie? Jadi kan memang ada kelas public speaking itu kan. Tapi kalau waktu itu diajarkan gimana sih dari body language kita itu, pokoknya posisinya kita itu karena kita di situ ditunjuk sebagai speaker, berarti otomatis orang yang hadir berekspektasi bahwa kita udah master di bidangnya. Jadi gimana caranya sinyalnya meskipun kita mungkin ada blank atau tuh pasti ada, tapi kan terbiasa karena jam terbang. Bisa dengar suara saya lagi Kak? Oke. Jadi kayak gimana sih kalau jadi public speaking itu, pokoknya yang penting itu dari persiapan bener tadi, jangan apa ya, kalau memang belum berbahaya gitu kan. Terus kalau apa tuh gimana aku ingat banget gimana diajarin. Aduh, putus. Gimana caranya kalau putus ya Kak ya. Putus. Bisa dengar suara saya lagi Kak? Iya, coba lebih disingkatin ya? gitu. Oke.
Jadi gimana caranya kalau misalnya ketika kita maju habis itu ada orang yang tanya tapi kita nggak tahu, itu jangan sampai bilang nggak tahu. Itu sih poin yang benar-benar saya ingat. Bisa jadi kayak oke, pertanyaan yang bagus, mungkin kita bisa diskusi di lain waktu. Kayak gitu sih, itu yang paling saya ingat dari dosen. Iya, betul. Oke, thank you Selfie sudah berbagi. Benar. Jadi PD itu menjadi modal awal ya, tapi jangan sampai yang namanya jadi over confidence, karena kalau over confidence tentu juga membuat kita jadi kurang well prepared. Nah, sekarang Mbak Dia akan kasih tips sedikit tentang bagaimana sih teknik berbicara dan cara menguasainya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, bahwa public speaking itu adalah seni. Apa itu seni? Oke, jadi seni itu dua hal yang harus kita perhatikan. Kita belajar bagaimana berbicara yang baik, bagaimana intonasi yang baik. Itu adalah hal yang harus kita pelajari lewat buku, dengan guru, dengan menggunakan coach, dan itu otak kita yang menghafal. Ibaratnya ini adalah takarannya. Takaran untuk membuat public speaking yang baik kayak apa sih? Itu pakai otak. Lalu yang kedua, kan jam terbang. Kita harus banyak berlatih untuk bisa menemukan signature style kita, untuk membentuk rasa kita dengan menggunakan hati. Artinya ini sudah bagus atau belum. Jadi public speaking itu kadang bisa kita lihat, ya ini bagus public speakingnya. Itu karena bagian yang rasa. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, oh ini kayaknya intonasinya kurang bagus, oh ini kayaknya materinya kurang rapi. Itu berarti kita sedang menggunakan penilaian dengan menggunakan otak atau tataran teknis. Dan seni yang bagus itu harus ketemu di tengah. Takarannya benar, tekniknya benar, rasanya enak. Ketemunya di tengah di sini. Itu public speaking yang baik. Jadi tekniknya bisa aja bagus, tapi kok dirasa ada yang kurang ya? Bisa kayak gitu. Kadang cuma kurang sedikit, cuma kurang senyum aja. Karena seni, ini perintilannya jadi banyak. Jadi public speaking itu sebenarnya gampang. Yang buat susah adalah jadi pas antara takarannya dan rasanya ini. Karena ntar terdiri dari gestur, gerakan tangan, gerakan mata, jeda, penekanan, dinamika lagu, penggunaan kata. Jadi banyak hal kecil-kecil yang kalau hilang satu, itu jadi bikin rasanya kurang. Tapi kesannya kayak, nggak apa-apa deh, yang penting materinya aja bagus. Nggak dipakai jeda, audiens nggak ngerasa diajak ngomong. Nggak pakai gestur, audiens ngerasa bosan. Jadi ibaratnya public speaking di sini harus kombinasi antara rasa dan otaknya harus ketemu di tengah. Ya, jadi kita harus belajar takarannya, kita harus banyak praktek untuk ketemu signature style kita. Dan public speaking yang baik harus terdiri dari 3. Pertama yang paling basic, harus dimengerti dulu. Percuma kita ngomongnya meliuk-meliuk, bagus, tapi ngomongnya muter-muter isinya. Nggak dipahami. Salah. Jadi public speaking adalah bagian dari kegiatan komunikasi. Bagaimana audiens bisa paham apa yang ada di dalam kita, di dalam kepala kita, lalu kita atur nih di mulut kita nih, lalu kita keluarkan sehingga mereka mengerti. Gerakan mata, gerakan tangan, itu digunakan untuk menegaskan. Ya, digunakan untuk bisa lebih menarik. Jadi setelah mengerti, kita naik ke menarik. Menarik ini levelnya, intonasinya kadang harus direndah. Halo, assalamualaikum. Ini direndah. Kadang harus ditinggi. Hai, apa kabar? Itu dinaikin, diturunin, di tengah, ketemu. Itu untuk membuat menarik yang kita sebut sebagai dinamika lagu. Atau dinamika berbicara kita. Atau lagu berbicara kita. Atau pitch kita. Lalu sudah mengerti, sudah dimengerti, sudah menarik perhatian audiens, yang terakhir adalah berkesan. Berkesan itu setelah selesai kita ngomong, audiens masih ingat. Nah, Mbak Diah mau kasih contoh. Untuk membuat berkesan, saat ini trennya, jadi tren. Jadi public speaking itu ada trennya. Teman-teman tahu dulu kita mengenal public speaker atau orang paling hebat dalam berbicara di Indonesia itu Pak Soekarno ya. Kalau teman-teman ngelihat, saya sendiri melihat gesturnya Pak Soekarno zaman dulu, Pak Soekarno itu kelihatan arogan sekali. Kenapa? Karena konteksnya zaman dulu kita Indonesia dijajah, supaya orang negara lain juga ngerasa takut sama kita, pimpinan negara kita harus punya sikap yang kelihatan arogan, ngerokok cerutu ya. Kalau lihat foto-fotonya, nggak boleh kelihatan yang nunduk-nunduk. Tapi itu trennya dulu, harus begini-begini ngomongnya. Itu dulu zaman penjajahan. Sekarang nggak kayak gitu.
Sekarang semakin slow omongannya, semakin banyak cerita personal, itu semakin menarik untuk didengarin. Kenapa? Karena banyak orang yang udah berpendidikan, itu pertama. Kedua, kita hidup di era Google. Kita bisa search apapun di Google, tapi kita nggak bisa search pengalaman pribadi orang. Jadi kalau teman-teman pengen tahu siapa nih menurut Mbak Dia public speaking yang bagus, kalian buka pidato-pidatonya Jack Ma. Jack Ma itu selalu menggunakan materi motivasinya dengan menggunakan storytelling. Nah, ini adalah storytelling salah satu teknik public speaking yang paling sulit. Menulis aja pakai storytelling sulit, apalagi ngomong ya. Jadi storytelling itu bercerita. Jadi buat teman-teman yang ingin berlatih public speaking untuk levelnya baik, itu harus berani untuk menceritakan dirinya sendiri. Dan harus mencari hal yang menarik yang bisa diceritakan kepada orang lain. Lalu, hal pertama yang harus dipelajari, content is a king. Teman-teman harus ingat, sebagus apapun suaranya, sebagus apapun intonasinya, nggak akan ada yang mau dengerin kalau nggak ada isinya. Mbak Dia ulangi ya, seorang yang bisa atau bagus public speaking-nya itu yang pertama harus bagus materinya, harus ada isinya. Audiens harus pulang bawa sesuatu. Kalau teman-teman berpikir, Mbak Dia aku nggak tahu harus ngomong apa, itu berarti di dalam kepala kita harus diisi dulu nih. Karena isi pembicaraan itu didapatkan dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Kalau teman-teman males baca, dengerin podcast. Ya, kalau males dengerin podcast, nonton film berat-berat misalnya. Jadi semua ini bisa menambahkan pengetahuan di dalam kepala kita. Nah, public speaking yang baik itu harus memiliki kemampuan connecting dot. Connecting dot tuh gini, teman-teman belajar sastra, teman-teman belajar fisika, teman-teman belajar tata boga, belajar jurusannya. Bagaimana menghubungkan ini supaya menjadi pembahasan menarik yang bisa dimengerti orang lain. Misal kita kasih contoh. Mbak Dia ingin mencoba menerangkan tentang sebuah teori dalam ilmu komunikasi, karena basicnya Mbak Dia ilmu komunikasi. Ada sebuah teori namanya social exchange, teori pertukaran sosial. Ya, ketika Mbak Dia susah menggunakan istilah itu, Mbak Dia bisa meminjam istilah dari ekonomi, meminjam istilah dari biologi atau pengetahuan yang lain untuk membuat penjelasan kita menjadi lebih dimengerti. Kita bisa menggunakan analogi. Jadi di dalam teori tersebut, Mbak Dia menceritakan kepada mahasiswa Mbak Dia atau audiens Mbak Dia bilang, di teori social exchange memandang bahwa hubungan antara satu dan orang lain seperti pertukaran jual beli. Di sini keduanya mendapatkan manfaat seperti pada simbiosis mutualisme. Jadi istilah-istilah dari beberapa itu kita pakai untuk menjelaskan satu hal. Misalnya begitu. Jadi yang membuat public speaking ini dianggap, public speaker dianggap memiliki wawasan luas adalah karena dia bisa ngambil dari sini, dari situ, untuk digabungkan menjadi pembicaraan yang utuh. Kita lihat di sini materi yang pertama. Kalau nggak tahu apa yang harus disampaikan, sampaikan hal yang dikuasai, atau yang dimengerti, atau yang disuka. Dua ini. Ya, ini dulu. Jangan nyampein yang lain. Tapi kalau sekolah Mbak Dia kan kita kuliah kadang suruh nyampein tugas presentasi A, presentasi B, presentasi C gitu kan. Ya berarti harus dipelajari sungguh-sungguh. Jangan cuma presentasi madepnya belakang gini ya. Ini presentasinya audiensnya di sini di belakangin terus dibaca. No, itu bukan presentasi yang bagus. Audiens bisa baca tulisannya di belakang, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Lalu yang kedua, audiens harus pulang membawa sesuatu. Walaupun itu hanya sekedar inspirasi, walaupun itu hanya sekedar insight, walaupun itu hanya sekedar remeh-temeh, lucu-lucuan, tapi harus bawa pulang sesuatu. Baru yang terakhir, yang C, jangan hanya menyampaikan sesuatu yang ada di Google, dan perbanyak contoh kasus. Orang bisa misalnya Mbak Dia ngasih tahu public speaking adalah kemampuan berbicara bla 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 bla. Kamu cari di Google aja bisa. Paham ya? Kita harus pakai contoh-contoh kasus yang nggak dimiliki oleh orang-orang. Itu akan jauh lebih menarik buat audiens kita. Nah, untuk bisa itu kita harus belajar, ya kan? Bagaimana cara belajarnya? Kita anggap teman-teman di sini belum pernah belajar public speaking sama sekali, ya. Lalu pengen belajar public speaking. Hal pertama yang harus dilakukan adalah, mana sih kameranya? Pertama, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kenapa ya? Langit tuh warnanya biru, nggak merah. Kenapa ya? Angin kok bisa kerasa? Atau hal-hal yang remeh-temeh di sekitar kita. Gimana sih cara bikin TV? Gimana sih kok bisa bikin handphone touchscreen? Ketika kita nggak tahu jawabannya, kita cari di internet. Dari situ kita dapat materinya, kita baca, kita pahami, diceritakan kembali.
Begitu cara belajarnya. Nanti di situ udah langsung dapat pengetahuan nih tentang cara menggunakan handphone seperti apa. Gitu kan? Lalu yang kedua, mengomentari sesuatu. Nongkrong di, kalau sekarang nggak bisa di mall, di depan rumah aja deh. Di depan rumah ngeliat burung, kita mencium bau wangi, bau nggak wangi, lalu dikomentarin. Komentarinnya nggak boleh cuman gini, ih bau apa nih? Nggak boleh kayak gitu. Deskripsikan secara lengkap. Ini bau apa ya? Kayak bau terasi tapi kayak bukan. Kayak bau makanan atau bau kotoran ya? Coba aku rasa-rasa dulu. Kayaknya gitu. Jadi ngomongnya harus panjang dan mulutnya harus bergerak. Nggak boleh mulutnya itu diem dan ngomong di dalam hati itu nggak boleh. Jadi harus gerak mulutnya walaupun pelan-pelan. Lalu yang ketiga, menceritakan kembali atau berpendapat, nonton TV, nonton film, nggak usah ada temen ya. Nggak usah ngomong depan orang dulu, kita menceritakan kembali. Agak sulit ternyata menceritakan video itu dengan durasi tertentu dan kita harus memotong. Jadi berbicara itu harus KISS ya, keep it short and simple. Kalau bisa dalam 3 kata, kenapa harus sampai 5 kata? Jadi menceritakan kembali bagaimana cerita 1 jam, diceritain jadi cuman sedikit, beberapa menit. Lalu yang keempat, membuat kalimat kompleks, durasi belajarnya tadinya 1 menit, jadi 2 menit, jadi 3 menit, misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Nah, sayangnya kalau kita belajar sendiri, Mbak Dia kasih tahu, kalau kita belajar sendiri, kita cenderung untuk memilih benda, mengomentari sesuatu yang di dalam kepala kita sudah familiar. Jadi kalau Mbak Dia kadang suka belajar sendiri, kalau Mbak Dia belajar sendiri itu, Mbak Dia suka memilih kata, coba buat kalimat tentang sesuatu di sekitar kita. Ada kipas, ada gelas, ada tisu. Pakai kipas aja deh. Kita akan cenderung untuk memilih sesuatu yang familiar yang sudah ada di ide di dalam kepala kita. Sehingga tujuan berbicara spontannya kurang terbangun. Kalau pakai coach suka punya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya gampang, tapi kamu harus mikir untuk menjawabnya. Jadi misalnya Mbak Dia nih, kalian les di tempatnya Mbak Dia, terus Mbak Dia suka bilang, seandainya dunia ini tinggal 1 hari saja, apa yang akan kamu lakukan dan kenapa? Pertanyaan simple, tapi kamu harus berpikir kenapa dan apa. Dan itu pertanyaan fun. Kalau kamu bisa jadi apapun di dunia ini, kamu pengen jadi apa selain diri kamu sendiri? Oke, kenapa misalnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya kayak pertanyaan penting nggak penting, sampai nanti akhirnya kita masuk ke pertanyaan yang jauh lebih analisis. Seperti misalnya, menurut kamu bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia? Wah, itu harus langsung mikir. Nggak mungkin Mbak Dia langsung ngasih yang susah. Pasti awalnya pelan-pelan dulu, yang mudah-mudah dulu, sampai akhirnya masuk ke yang lebih sulit. Ya. Oke, nah sambil kalau misalnya kita mau belajar tentang berbicara secara spontan, ini adalah kelas pemula pertama yang teman-teman bisa ikuti. Ketika teman-teman sama sekali pengen belajar public speaking mulai dari nol, ikut namanya kelas basic. Teman-teman bisa yang namanya kelas basic itu adalah kelas dasar, itu benar-benar pemula. Di sini teman-teman akan belajar bagaimana memperkenalkan diri, diajarin bagaimana memperkenalkan diri dengan baik. Dengan memperkenalkan diri nggak cuma halo teman-teman, nama saya Dia, saya dari Yogyakarta. Apalagi ya? Nggak boleh seperti itu. Kamu harus bisa meng-underline nama kamu dan membuat orang lain tuh ingat dengan diri kamu. Nah, di sini sebenarnya kamu akan dilatih untuk lebih mengenal diri dan dilatih untuk lebih terbuka dengan orang lain. Jadi kita harus sedikit menceritakan tentang diri kita ke depan orang-orang yang nggak dikenal. Lalu tugasnya itu lewat voice note. Kenapa voice note? Kamu tahu di WhatsApp itu ada fitur yang namanya voice note, yang kalau kita pencet direkam, itu kalau salah harus diulangi lagi. Sebenarnya proses belajarnya di situ. Jadi peserta di Basic Public Speaking itu ketika dia menjawab pertanyaan dari Mbak Dia atau tugas dari Mbak Dia, itu pertama kali mereka latihan, mereka bisa ngulangi voice note sampai 8 kali, sampai 10 kali untuk dapat yang paling bagus menurut mereka. Nanti setelah beberapa pertemuan, voice note-nya paling cuma sekali atau 2 kali. Memang tujuannya itu, tujuan basic itu adalah baik berlatih. Lalu yang kedua, pembuatan video. Jadi nggak ada live Zoom kayak gini.
Di video kan kamu ngerasa kurang bagus, kamu akan ngulangi. Kurang bagus akan ngulangi. Memang tujuannya seperti itu. Dan di sini itu pembelajaran adalah 12 jam yang diselesaikan dalam 10 hari. Yang tugasnya itu akan variatif mulai dari yang paling mudah sampai menganalisis. Informasinya yang disampaikan sedikit-sedikit. Jadi belajar public speaking itu nggak bisa kamu langsung pengen jebret belajar teknik presentasi, tapi basicnya belum bisa. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus basic dulu. Kalau teman-teman sudah pernah dapat, sudah pernah punya pengalaman, boleh langsung move ke tempat yang lain. Lalu yang kedua, setelah kita bisa mempelajari materi, sudah menguasai materi, sudah sedikit bisa berbicara spontan, kita masuk untuk melatih intonasi dan ekspresi agar menarik. Caranya yang paling gampang, mendongeng. Teman-teman ada yang punya adik di sini? Di buku anak-anak itu selalu bayangkan ketika kita membaca buku anak-anak, bayangin anak-anak di depan kita harus baca sampai paham, gitu kan? Kita akan baca kayak, pada suatu hari ada seekor gajah yang sangat besar. Kita akan mencoba untuk mengubah mimik-mimik kita seperti itu. Dan itu adalah cara yang paling mudah untuk melatih intonasi kita. Supaya ngomongnya nggak datar. Tujuan belajar ini adalah supaya ngomong kita nggak datar. Lalu habis itu pakai gerakan tangan. Gerakan tangan itu gunanya untuk menegaskan, untuk luas lah, biar nggak cuma kaku diem aja. Setelah kita sudah belajar membaca naskah anak-anak, kita bisa membuat naskah kita sendiri, lalu dibaca dengan cara tidak terdengar seperti membaca, tapi seperti berbicara. Itu caranya harus direkam. Beri sedikit senyuman biar ada ekspresinya di situ. Ngomongnya jangan kelihatan takut, jangan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, kasih senyuman ya. Jadi ini latihan intonasi dan ekspresi biar menarik. Ya, jangan kelihatan takut mukanya. Baru setelah punya basic, teman-teman belajar teknik presentasi. Tadi Mbak Dia udah lihat beberapa pertanyaan bagaimana sih membuat presentasi menarik. Mbak Dia kasih bocoran sedikit dari kelas ini. Kebanyakan orang-orang kalau belajar atau ketika presentasi, mereka tiba-tiba akan begini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang teknik presentasi. Jadi, presentasi yang baik adalah 1, 2, 3, 4. Tidak salah, tapi tidak benar dan tidak menarik. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah, yang harus kamu pahami, audiens itu punya pikiran macam-macam. Sehingga ketika kamu pengen ngomong sama dia, kamu harus kasih alasan kenapa dia harus dengerin kamu. Kasih alasan kenapa dia mau dengerin kamu. Jadi sebelum mulai, kita harus ngomong, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau teknik presentasi seseorang tuh nggak menarik, susah dipahamin, kayaknya tuh ngomongnya bagus, materinya bagus, tapi kok aku nggak paham ya omongannya dia ya? Atau pernah ngelihat desain presentasi yang tulisannya merah, gambarnya pecah, atau tulisan semua? Bosen ya lihat presentasi kayak gitu? Mau aku kasih tahu nggak 3 tips atau 3 cara untuk membuat presentasi jadi menarik? Nah, hari misalnya kayak gitu. Jadi di depan itu dikasih opening yang membuat audiens mau dengerin kita. Besok dipraktekin ya kalau teman-teman ada tugas presentasi. Jadi kalau di kelas, di kampus ada tugas presentasi, dipersiapkan dengan baik. Itu kesempatan kamu untuk belajar public speaking. Kesempatan teman-teman semua untuk belajar public speaking. Pernah ada kejadian teman-teman yang belum ikut basic masuk ke kelas ini keteteran. Karena di sini Mbak Dia nggak terlalu baik ngajarin basic. Di sini teman-teman diajarinnya langsung bagaimana membuat public speakingnya jadi lebih menarik. Bagaimana mendesainnya, bagaimana memilih desainnya, bagaimana mengelaborasi materi. Mengelaborasi itu memperdalam materi. Bagaimana kelas ini untuk mempersiapkan diri ketika berbicara dengan Zoom. Ketika orang berbicara dengan Zoom rasa tidak nyaman karena kayak ngomong sama komputer. Kayak ngomong sama layar, tidak ngomong sama orang gitu. Jadi banyak yang ngerasa dia ngelucu, tapi jokes-nya delay. Jadi dia ngerasa aneh, jadi banyak yang ngambil kursus karena itu. Lalu ada juga selanjutnya setelah teman-teman bisa materi, teman-teman itu harus banyak berlatih. Ini yang tadi Mbak Dia sebut sebagai tembok, yang hitam ini adalah tembok kegugupan. Jadi praktek, latihan, evaluasi, latihan lagi, praktek lagi.
ya harus ada evaluasinya. Kalau kemampuan kita hanya berhenti di 60%. Coach, meskipun bisa jadi muridnya lebih pintar dari coachnya ini punya pengalaman yang bisa mengelevate, bisa meningkatkan. Coba kamu biar lebih menarik, kata-katamu diambilnya segini. Coba biar kamu lebih bagus, materinya diberatkan, ditambah ngambil data, teori, dan lain sebagainya. Jadi coach itu akan lihat kemampuan. Kalau dia segini, bisa dinaikin lagi. Jadi harus dievaluasi. Jangan puas diri. Soalnya kalau misalnya kita ngerasa aku kok kayak kurang srek ya, kayak kurang bagus ya. Terus kita tanya sama teman kita kan, menurut kamu aku tadi penampilannya gimana? Oh, bagus kok. Bisa jadi benar-benar bagus. Bisa jadi itu lebih karena teman kamu itu ngerasa nggak tahu, harus nggak enak sama teman sendiri. Ini kenapa ini ku berubah warna hijau ya? Sebentar, ganti dulu. Berubah ya ini yang Mbak Diah ya, backgroundnya ya? Iya Mbak, berubah. Bentar ya guys, ganti dulu guys. Kenapa bisa berubah gini? Oke, sudah ya, mungkin kelamaan share screen. Oke, lanjut. Nah, ini tembok-temboknya ya. Jadi ini frekuensi latihan, ini ada rasa takut, cemas, tegang, berkurangnya rasa takut dan cemas. Kita lihat. Baru pertama kali sampai mana, tembus nggak kira-kira? Ini mana? Dilihat, diperhatikan. 10 kali sudah jauh ya, 7 kali baru tertembus sedikit, 4 kali mundur Mbak Diah. Jadi kalau teman-teman mau bisa tertembus nih tembok kegugupan, rasa cemas dan lain sebagainya, teman-teman harus setidaknya 10 kali, minimal kalau Mbak Diah 8 kali baru bisa sampai ketembus. Ya, jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh baru sekali deg-degan, of course, jelas, baru 2 kali, 3 kali tentu saja. Tapi kalau sudah 10 kali masih gugup, nah ini something wrong ya, biasanya 8 kali. Untuk praktik latihan, evaluasi latihan praktek ini, yang paling efektif dan efisien itu adalah kelas privat. Di kelas privat itu minimal 5 kali. Kenapa 5 kali? Tentu ini ada teorinya ya. Kenapa 5 kali pertemuan? Karena Mbak Diah ingin teman-teman praktek setidaknya minimal 10 kali. Dalam satu pertemuan itu akan ada tugas untuk berbicara praktek, berbicara spontan itu 2 kali dan ada tugas yang dikerjakan di rumah. Jadi tujuannya apa kalau di kelas private? Kalau di kelas private itu Mbak Diah akan fokus sama kamu. Kemampuan kamu misalnya udah segini, yang Mbak Diah nggak usah belajarin yang ini, pelajarin aja yang ini. Tapi kalau teman-teman dari sini, ya berarti dipelajarin dari awal. Nggak usah sampai tinggi banget capaian pembelajarannya, sampai segini aja. Nanti setelah kelas selesai, teman-teman akan diberikan ibaratnya latihan yang bisa dilakukan teman-teman semua untuk peningkatan kemampuan setelah kelas selesai. Jadi jangan sampai ketika kelas selesai kita sudah berhenti belajarnya. Tidak, tapi harus terus-terusan belajarnya. Dan di kelas private ini sangat cocok buat teman-teman yang misalnya waktunya terbatas. Aku pengen bisa public speaking Mbak Diah, besok aku ada kompetisi, atau besok aku ada ujian, tesis skripsi, aku besok ada wawancara kerja, tapi aku mau belajar public speaking. Ambil ini, mau diselesaikan 5 hari juga boleh. Diselesaikan sebulan juga boleh. Namanya privat, bebas ya. Materinya bisa request. Waktu itu ada klien yang minta, Mbak Diah aku pengen jadi video blogger. Jadi dia pengen punya video di Instagramnya gitu. Nah, dia pengen belajar public speaking buat ngomong di depan video. Karena mungkin buat bisnisnya dia ya. Itu juga ide yang bagus buat belajar public speaking. Atau tawaran yang menurut Mbak Diah ini paling pas, ini ada kelas reguler, ini kelas baru buat teman-teman yang belajar dari 0 sampai akhir. Ini pembelajaran 3 bulan selama 14 pertemuan, ini hampir mirip kayak satu pembelajaran 1 semester gitu. Kan kuliah 14 pertemuan ya, tambah 2 ujian. Dan ini materinya dari A sampai Z. Jadi dari basic, public speaking, sampai video blog, teknik presentasi, semua dipelajarin dalam kurun waktu 3 bulan. Kalau misalnya Mbak Diah nih, Mbak Diah kasih saran. Kalau aku sebenarnya udah tahu Mbak Diah, public speaking, tapi aku belum pernah dievaluasi. Ya, duitku terbatas. Kalau mau belajar public speaking, ngambil apa? Ngambil kelas basic. Di kelas basic, teman-teman nggak apa-apa ngulangin beberapa hal, karena tujuan teman-teman adalah pengen tahu kekurangan dan kelebihannya apa. Di situ teman-teman akan dapat kekurangan dan kelebihan dan bisa ngembangin sendiri dan di situ dapat materi.
Tapi kalau Mbak Dia, aku pengen dari basic sampai habis, aku pengen bisa sampai bikin presentasi, itu aku harus ikut yang mana? Mbak Dia saranin ikut kelas reguler yang 3 bulan. Di situ belajar ibaratnya dari berbicara spontan, belajar berdebat, belajar sedikit tentang MC, sedikit-sedikit, tapi itu bisa dikembangkan di kemudian hari. Kalau aku sibuk banget Mbak Dia, aku adalah pekerja dan aku bisanya cuma weekend dan aku butuhnya cuma teknik presentasi, aku udah tahu kok. Ambil kelas presentasi. Kalau sibuk, pengennya cepet, khusus aku pengen ini Mbak Dia, MC aja, aku pengen siaran radio aja, itu ngambil di kelas private. Jadi beda-beda. Mbak Dia secara garis besar cuma punya 4 kelas itu. Kelas yang paling basic, kelas yang dari awal sampai akhir, kelas yang sangat private, sampai kelas yang untuk profesional. Nah, teman-teman bisa mempelajari itu semua. Jadi, kalau misalnya belajar public speaking, tetap harus ada guru, dan tetap harus latihan dan belajar sendiri. Karena Mbak Dia sendiri dulu, gurunya itu bertahap. Dari cuma sekedar guru berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, lanjut ke mentor siaran radio, manajer siaran radio, baru sampai akhirnya dosen, sehingga akhirnya kita bisa terus meningkat. Jadi biar di kemudian hari ketika teman-teman semua sudah berada di posisi dan harus berbicara di muka publik, nah teman-teman sudah siap. Jadi quote terakhir nih, bahwa menguasai public speaking itu adalah keharusan, wajib ain hukumnya ya. Belajar public speaking itu harus bertahap, harus sabar, nggak bisa langsung bisa, nggak bisa habis ikut webinar gini langsung bisa, nggak bisa. Lalu harus urut dan harus ada evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan. Dan hal yang bisa dilakukan untuk mencapainya adalah belajar public speaking bersama coach atau bersama mentor.